Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dirahmati Allah. Pernahkah kamu merasa hidup ini terasa berat? Padahal kamu sudah berusaha sekuat tenaga, sudah berdoa, sudah bersabar, tapi kenyataan tetap tidak seperti yang kamu harapkan. Di titik itu, hati kita sering lelah, dan tanpa sadar, kita mulai bertanya, kenapa harus aku? Kenapa hidupku begini? Apakah Allah benar-benar peduli? Padahal bisa jadi masalahnya bukan pada takdirnya, tetapi pada cara kita memandang takdir itu sendiri. Video ini bukan tentang menghapus rasa sakit, bukan juga tentang menutup mata dari kenyataan pahit, tapi tentang belajar berprasangka baik kepada Allah dan menemukan rasa syukur bahkan di tengah takdir yang tidak kita pilih. Tonton sampai selesai, karena bisa jadi ini adalah pengingat yang sedang hatimu butuhkan hari ini. Memahami makna prasangka baik kepada Allah. Berprasangka baik kepada Allah bukan berarti hidup kita akan selalu berjalan mulus tanpa hambatan. Banyak orang mengira bahwa husnuzon adalah jaminan hidup nyaman. Padahal, hakikatnya justru sebaliknya. Prasangka baik adalah sikap hati yang paling dibutuhkan ketika hidup sedang tidak baik-baik saja, ketika rencana gagal, ketika doa terasa lama dijawab, dan ketika kenyataan jauh dari harapan. Seringkali kita mengukur kasih sayang Allah dari lancar atau tidaknya hidup kita. Jika diberi kemudahan, kita merasa Allah dekat. Tapi ketika diuji, kita mulai ragu dan bertanya-tanya. Padahal, Allah tidak pernah berubah dalam mencintai hambanya. Yang berubah hanyalah cara kita memandang takdir yang sedang kita jalani. Hidup ini bukan tentang mendapatkan semua yang kita inginkan. Hidup adalah tentang belajar menerima apa yang Allah tetapkan dengan hati yang lapang. Ketika kita berprasangka baik kepada Allah, kita sedang melatih diri untuk percaya bahwa setiap kejadian, sekecil apapun, memiliki tujuan yang baik, meskipun belum bisa kita pahami sekarang. Banyak hal dalam hidup yang baru terasa maknanya setelah waktu berlalu. Apa yang dulu kita anggap sebagai kegagalan, ternyata menjadi titik balik. Apa yang dulu kita tangisi, ternyata menjadi pelindung dari sesuatu yang lebih buruk. Namun, semua itu hanya bisa kita rasakan jika sejak awal kita memilih untuk berprasangka baik kepada Allah. Prasangka buruk lahir ketika hati ingin memegang kendali penuh atas hidup. Kita ingin semuanya sesuai rencana, sesuai waktu, dan sesuai keinginan. Padahal, kita hanyalah manusia yang pandangannya terbatas. Sementara Allah melihat keseluruhan perjalanan hidup kita dari awal hingga akhir. Ketika satu pintu tertutup, seringkali kita memaksakan diri untuk terus mengetuknya, sambil menyalahkan takdir. Padahal bisa jadi Allah sedang menyiapkan pintu lain yang lebih sesuai dengan kapasitas dan masa depan kita. Namun karena hati dipenuhi prasangka buruk, kita tidak mampu melihat kesempatan itu. Berprasangka baik kepada Allah berarti percaya bahwa Allah Maha mengetahui apa yang kita butuhkan, bukan hanya apa yang kita inginkan. Ada keinginan yang jika dikabulkan, justru akan melukai kita. Ada doa yang jika segera terwujud, justru membuat kita jauh dari kebaikan yang lebih besar. Allah tidak pernah berniat menyulitkan hambanya. Jika Allah memberi ujian, itu bukan karena Allah membenci, melainkan karena Allah sedang membentuk. Sama seperti emas yang dimurnikan melalui api, jiwa manusia dimatangkan melalui ujian. Masalahnya, kita sering ingin hasil tanpa proses. Kita ingin bahagia tanpa sabar, ingin tenang tanpa belajar ikhlas. Padahal kedewasaan batin tidak tumbuh dari kenyamanan, melainkan dari keberanian menghadapi kenyataan dengan hati yang tetap percaya. Husnuzan kepada Allah adalah pilihan sadar. Ia tidak datang dengan sendirinya. Ia harus dilatih, terutama ketika hidup terasa berat. Saat keadaan tidak sesuai harapan, disitulah kualitas iman kita diuji. Bukan saat semuanya berjalan lancar. Banyak orang kehilangan ketenangan bukan karena masalahnya besar, tetapi karena hatinya dipenuhi prasangka buruk terhadap Allah. Mereka merasa hidup tidak adil, merasa Allah tidak berpihak. Padahal yang terjadi hanyalah proses yang belum selesai. Takdir tidak pernah datang untuk menghancurkan seseorang. Takdir datang untuk membentuk, menguatkan, dan mendewasakan jiwa. Jika hari ini hidup terasa sempit, mungkin Allah sedang mengajarkan kita untuk bergantung kepadanya, bukan kepada dunia. Seringkali kita ingin segera keluar dari masalah. Padahal yang Allah inginkan adalah kita belajar dari masalah itu. Karena jika pelajarannya belum selesai, masalah yang sama akan datang kembali dalam bentuk yang berbeda. Allah tidak pernah salah menempatkan seseorang dalam kondisi tertentu. Setiap fase hidup memiliki pelajaran yang berbeda. Ada fase belajar bersabar, ada fase belajar bersyukur, dan ada fase belajar melepaskan. Berprasangka baik berarti percaya bahwa Allah sedang bekerja dalam diam. Meski kita belum melihat hasilnya, meski kita belum memahami arahnya,
Tetap yakin bahwa Allah tidak pernah lalai. Tidak semua doa dijawab dengan apa yang kita minta. Ada doa yang dijawab dengan kekuatan untuk bertahan. Ada doa yang dijawab dengan kesabaran agar hati tidak hancur. Dan ada doa yang dijawab dengan dijauhkannya kita dari sesuatu yang terlihat baik, tapi sebenarnya berbahaya. Ketika kita berhenti melawan takdir dan mulai mempercayainya, disitulah ketenangan perlahan tumbuh. Bukan karena masalahnya hilang, tetapi karena hati kita tidak lagi sibuk menyalahkan keadaan. Prasangka baik kepada Allah adalah pintu pertama menuju damai. Selama pintu ini tertutup, seberapapun banyak nasihat yang kita dengar, hati tetap akan gelisah. Namun ketika pintu ini terbuka, hidup terasa lebih ringan, meski masalah belum sepenuhnya pergi. Karena pada akhirnya, ketenangan bukan datang dari hidup yang sempurna, melainkan dari hati yang percaya bahwa Allah selalu punya rencana terbaik, bahkan ketika kita belum memahaminya hari ini. Mengapa kita sering sulit bersyukur atas takdir? Bersyukur sering terdengar sederhana di telinga, tetapi terasa berat di hati. Terutama ketika hidup tidak berjalan sesuai harapan. Kita mudah mengucap kata syukur saat semuanya lancar. Namun ketika diuji dengan kesulitan, hati langsung bertanya-tanya, mengapa kita harus berada di situasi itu? Disinilah syukur berubah dari sekadar ucapan menjadi perjuangan batin. Banyak dari kita tanpa sadar mengaitkan rasa syukur dengan kelimpahan materi, pencapaian dan pengakuan. Jika hidup terasa kurang, kita merasa sulit bersyukur. Padahal syukur sejatinya bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki, melainkan seberapa lapang hati kita menerima apa yang Allah tetapkan hari ini. Ketika harapan kita terlalu tinggi dan terlalu spesifik, kekecewaan pun menjadi lebih besar. Kita membuat skenario hidup versi kita sendiri, lalu kecewa ketika Allah memilih jalan yang berbeda. Bukan karena Allah salah, tetapi karena kita terlalu kaku dalam menentukan bentuk kebahagiaan. Seringkali kita lupa bahwa hidup bukanlah daftar permintaan yang harus dipenuhi satu persatu. Hidup adalah perjalanan pembelajaran, tempat kita dilatih untuk menerima, memahami, dan tumbuh melalui berbagai keadaan yang tidak selalu kita sukai. Rasa tidak puas membuat hati gelisah, meskipun nikmat sudah banyak. Kita terus melihat apa yang belum kita miliki, sampai lupa bahwa apa yang kita punya hari ini pernah menjadi doa yang kita panjatkan di masa lalu. Kebiasaan membandingkan hidup dengan orang lain menjadi salah satu penyebab terbesar hilangnya rasa syukur. Kita melihat orang lain tampak lebih bahagia, lebih sukses, dan lebih tenang, tanpa pernah benar-benar tahu luka, perjuangan, dan air mata yang mereka sembunyikan. Media sosial memperparah keadaan ini. Kita disuguhi potongan hidup terbaik orang lain setiap hari. Hingga tanpa sadar, kita menganggap hidup kita sendiri selalu kurang. Padahal, yang kita lihat hanyalah hasil, bukan proses panjang yang penuh jatuh bangun. Ketika fokus kita salah arah, syukur perlahan menghilang. Kita lebih sibuk menghitung kekurangan daripada mensyukuri nikmat yang sudah ada. Hati pun menjadi lelah karena terus merasa tertinggal. Padahal, jika kita mau jujur pada diri sendiri, napas yang masih kita hirup hari ini adalah nikmat yang luar biasa. Masih diberi kesempatan hidup, masih diberi waktu untuk memperbaiki diri, dan masih diberi peluang untuk mendekat kepada Allah. Bersyukur tidak berarti pasrah tanpa usaha. Bersyukur adalah berdamai dengan keadaan, sambil tetap berikhtiar menjadi lebih baik. Ia adalah sikap hati yang tenang, bukan sikap menyerah. Allah tidak pernah menuntut hambanya untuk selalu bahagia. Yang Allah minta hanyalah kejujuran hati dan kepercayaan. Percaya bahwa setiap fase hidup memiliki waktunya masing-masing, dan tidak ada satupun yang berlangsung selamanya. Ada masa kita berada di atas, dan ada masa kita berada di bawah. Keduanya sama-sama ujian, yang membedakan hanyalah bagaimana kita menyikapinya. Syukur di saat lapang dan sabar di saat sempit adalah dua sayap yang menyeimbangkan kehidupan. Kesulitan seringkali membuat kita lupa bahwa Allah sedang mendidik, bukan meninggalkan. Allah sedang menguatkan jiwa, bukan menghancurkan. Namun karena rasa sakit terasa nyata, kita sulit melihat niat baik di baliknya. Hati yang lelah sering menolak bersyukur, bukan karena tidak mau, tetapi karena belum mampu memahami makna di balik takdir. Disinilah kita perlu memberi waktu pada diri sendiri untuk menerima secara perlahan, tanpa memaksa. Syukur juga tidak menuntut kita untuk pura-pura kuat, menangis, merasa sedih, dan mengeluh kepada Allah adalah bagian dari kejujuran iman. Selama kita tidak berputus asa dari rahmat-Nya, ketika kita belajar menerima bahwa hidup tidak harus selalu sesuai rencana, hati menjadi lebih ringan. Kita tidak lagi sibuk melawan kenyataan, tetapi mulai berjalan bersamanya. Allah Maha mengetahui kapan kita harus diberi, dan kapan kita harus ditahan.
penundaan bukan penolakan. Bisa jadi Allah sedang melindungi kita dari sesuatu yang belum siap kita tanggung. Tidak ada musim yang abadi dalam hidup. Kesedihan akan berlalu, sebagaimana kebahagiaan juga tidak selamanya. Menyadari hal ini membantu kita untuk tetap bersyukur di setiap keadaan. Syukur mengajarkan kita untuk hadir sepenuhnya di hari ini, bukan terjebak menyesali masa lalu atau mencemaskan masa depan. Ia menenangkan pikiran yang terlalu sibuk memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi. Ketika syukur mulai tumbuh di hati, hidup terasa lebih damai. Bukan karena masalah hilang, tetapi karena hati tidak lagi terus-menerus menolak kenyataan. Dari sinilah perlahan kita belajar bahwa bersyukur atas takdir adalah kunci untuk bertahan dan tetap waras dalam menjalani hidup. Takdir yang menyakitkan dan hikmah yang tersembunyi. Tidak semua takdir datang dengan wajah yang ramah. Ada takdir yang hadir sebagai kehilangan, kegagalan, perpisahan, atau keadaan yang benar-benar di luar bayangan kita. Takdir semacam ini seringkali membuat hati bertanya, mengapa harus melalui jalan yang terasa begitu berat? Padahal kita merasa sudah berusaha dan berdoa. Rasa sakit yang muncul dari takdir yang tidak kita pilih seringkali menjadi ujian paling sunyi. Karena tidak semua orang mampu memahami apa yang kita rasakan. Kita terlihat baik-baik saja di luar, sementara di dalam hati ada pergulatan panjang yang tidak mudah dijelaskan dengan kata-kata. Namun justru di saat-saat seperti itulah Allah paling dekat dengan hambanya. Ketika semua sandaran dunia terasa rapuh, ketika manusia tidak mampu memberi jawaban, disitulah hati perlahan belajar untuk benar-benar bersandar kepada Allah. Takdir yang menyakitkan sering memaksa kita berhenti. Berhenti dari kesibukan dunia, berhenti dari ambisi yang berlebihan, dan berhenti dari ketergantungan kepada hal-hal yang selama ini kita anggap sebagai sumber kebahagiaan. Dalam keheningan itulah, Allah mengajak kita untuk mengenal diri sendiri lebih dalam. Ada luka yang datang bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membuka mata hati. Melalui rasa sakit, kita mulai menyadari bahwa tidak semua hal bisa kita kendalikan. Kita belajar merendah, belajar menerima, dan belajar mengakui bahwa kita membutuhkan pertolongan Allah di setiap langkah hidup. Kegagalan seringkali menjadi guru yang paling jujur. Ia menunjukkan batas kemampuan kita, membongkar kesombongan yang tersembunyi, dan mengingatkan bahwa keberhasilan bukan semata hasil usaha, melainkan karunia yang Allah titipkan. Kehilangan mengajarkan arti cukup. Ketika sesuatu yang kita cintai diambil, kita mulai memahami bahwa dunia ini tidak pernah benar-benar bisa kita miliki. Semua hanyalah titipan yang suatu saat akan kembali kepada pemiliknya. Rasa sakit juga menumbuhkan empati. Orang yang pernah terluka akan lebih mampu memahami luka orang lain. Hati yang pernah hancur akan lebih lembut dalam menyikapi sesama. Dari sinilah, jiwa manusia diperkaya dengan rasa kemanusiaan. Seringkali kita tidak menyadari bahwa Allah sedang membersihkan hati kita melalui takdir yang pahit. Membersihkan dari ketergantungan berlebihan pada dunia, membersihkan dari harapan yang salah arah, dan mengarahkan kembali hati agar hanya bergantung kepadanya. Takdir yang berat juga mengajarkan kita tentang makna doa yang sesungguhnya. Bukan lagi doa yang dipenuhi tuntutan, melainkan doa yang penuh kepasrahan. Doa yang tidak lagi memaksa Allah mengikuti keinginan kita, tetapi meminta agar hati kita dikuatkan untuk menerima keputusannya. Ada hikmah yang baru terlihat setelah kita melewati fase terberat. Ketika luka mulai mengering dan hati mulai tenang, barulah kita menyadari bahwa Allah telah menyelamatkan kita dari jalan yang tidak seharusnya kita lalui. Seringkali Allah menjauhkan seseorang dari hidup kita bukan karena Allah ingin menyakiti, tetapi karena Allah tahu orang itu tidak lagi baik untuk perjalanan jiwa kita. Meski perpisahan terasa menyakitkan, ia bisa menjadi bentuk perlindungan yang tidak kita sadari. Takdir pahit juga sering menjadi pintu perubahan. Dari seseorang yang lalai menjadi lebih sadar, dari hati yang keras menjadi lebih lembut, dan dari jiwa yang sombong menjadi lebih rendah hati. Semua perubahan ini lahir dari proses yang tidak mudah, tetapi penuh makna. Allah Maha mengetahui cara terbaik mendidik hambanya. Cara Allah mungkin tidak selalu kita sukai, tetapi hasilnya selalu baik bagi pertumbuhan batin. Karena Allah tidak mendidik untuk menyiksa, melainkan untuk menumbuhkan. Dalam setiap luka, ada undangan untuk mendekat. Undangan untuk kembali kepada Allah dengan hati yang lebih jujur dan doa yang lebih tulus. Rasa sakit sering menjadi jalan pulang bagi jiwa yang lama tersesat oleh gemerlap dunia. Takdir yang menyakitkan bukan tanda bahwa Allah meninggalkan kita. Justru sebaliknya, itu tanda bahwa Allah sedang memberi perhatian khusus. Karena hanya hamba yang dicintai yang benar-benar ditempa. Ketika kita mampu bertahan dalam takdir yang pahit tanpa berprasangka buruk kepada Allah, disitulah iman kita bertumbuh. Bukan iman yang rapuh karena keadaan, tetapi iman yang kokoh
karena kepercayaan. Pada akhirnya kita akan menyadari bahwa tidak ada satupun rasa sakit yang sia-sia. Semua luka akan berubah menjadi pelajaran. Semua air mata akan menjadi saksi. Dan semua kesabaran akan diganti dengan ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Takdir memang tidak selalu ramah, tetapi ia selalu jujur. Ia menunjukkan siapa diri kita sebenarnya dan kepada siapa hati kita bergantung. Dari sanalah hikmah sejati perlahan terungkap. Dan ketika waktunya tiba, kita akan berkata dalam diam bahwa apa yang dulu kita anggap sebagai musibah ternyata adalah jalan terbaik yang Allah pilihkan untuk menyelamatkan dan mendewasakan jiwa kita. Belajar ikhlas dan tenang dalam menjalani hidup. Ikhlas sering disalahpahami sebagai sikap tidak peduli atau seolah-olah tidak merasakan sakit. Padahal ikhlas bukan tentang menghilangkan rasa sedih, melainkan tentang berhenti memusuhi takdir. Ikhlas adalah kemampuan hati untuk menerima kenyataan tanpa menyimpan kebencian terhadap keadaan yang tidak sesuai harapan. Banyak orang terlihat kuat di luar, tetapi di dalam hatinya masih berperang dengan kenyataan. Mereka belum benar-benar ikhlas, karena masih mempertanyakan mengapa hidup harus berjalan seperti ini. Padahal pertanyaan itu justru menguras energi dan memperpanjang luka. Ikhlas tidak menuntut kita untuk langsung tenang. Ikhlas adalah proses yang berjalan perlahan. Ada hari-hari ketika hati terasa lapang, dan ada hari-hari ketika luka kembali terasa. Semua itu wajar dalam perjalanan menerima takdir. Ketenangan tidak datang dari kemampuan mengendalikan semua hal. Ketenangan lahir ketika kita sadar bahwa tidak semua hal berada dalam kendali kita. Saat kita berhenti memaksa hidup mengikuti kemauan kita, disitulah hati mulai bernapas lebih lega. Kita sering lelah bukan karena terlalu banyak masalah, tetapi karena terlalu ingin mengatur segalanya. Kita ingin memastikan masa depan aman, hubungan tetap utuh, dan hidup berjalan sesuai rencana. Padahal, sebagian besar dari itu bukan wewenang kita. Allah tidak meminta kita kuat sendirian. Allah tidak pernah berkata bahwa kita harus selalu tegar tanpa air mata. Justru Allah ingin kita datang dengan hati yang lemah, jujur, dan penuh ketergantungan kepadanya. Menangis bukan tanda kurang iman. Menangis adalah bahasa jiwa. Ketika kata-kata tidak lagi mampu menjelaskan rasa. Selama tangisan itu mengantarkan kita lebih dekat kepada Allah, maka ia adalah bagian dari ibadah hati. Ikhlas mengajarkan kita untuk berhenti menyalahkan diri sendiri secara berlebihan. Ada hal-hal yang memang tidak bisa kita ubah, sekeras apapun usaha kita. Menerima keterbatasan diri adalah langkah awal menuju ketenangan. Hidup ini sementara. Masalah yang hari ini terasa berat, suatu hari akan menjadi cerita yang kita kenang dengan senyum kecil. Menyadari sifat sementara ini membantu kita untuk tidak terlalu larut dalam kesedihan. Ketika hati benar-benar berserah, beban terasa lebih ringan. Bukan karena masalah menghilang, tetapi karena kita tidak lagi memikulnya sendirian. Kita menyerahkan apa yang tidak mampu kita tanggung kepada Allah yang Maha Kuasa. Ketenangan batin bukan berarti hidup tanpa tantangan. Ketenangan adalah kemampuan untuk tetap utuh di tengah badai. Ia adalah keyakinan bahwa apapun yang terjadi, Allah tidak akan meninggalkan kita. Seringkali kita mengira hidup sedang menghukum kita, padahal sebenarnya hidup sedang membimbing kita. Jalan yang terasa berliku bisa jadi adalah jalan yang paling aman dari bahaya yang tidak kita ketahui. Ikhlas juga berarti memberi ruang bagi diri sendiri untuk beristirahat secara batin. Berhenti sejenak dari tuntutan untuk selalu produktif, selalu kuat, dan selalu tampak baik-baik saja. Ketika kita menerima bahwa tidak semua hal harus diselesaikan hari ini, kecemasan perlahan berkurang. Hati menjadi lebih hadir di saat ini, bukan sibuk mengkhawatirkan hal-hal yang belum tentu terjadi. Allah Maha mengetahui batas kemampuan hambanya. Jika Allah memberi ujian, itu karena Allah tahu kita mampu melewatinya. Meski dengan air mata dan doa yang panjang. Dalam keikhlasan, kita belajar melepaskan apa yang bukan milik kita. Kita berhenti menggenggam terlalu erat sesuatu yang Allah minta untuk dilepas. Dan disitulah hati menemukan kebebasannya. Tenang bukan berarti tidak peduli pada masa depan. Tenang berarti percaya bahwa masa depan berada di tangan Allah, bukan di tangan kecemasan kita. Ketika hati tenang, pikiran menjadi lebih jernih. Kita mampu mengambil keputusan tanpa terburu-buru dan tidak lagi dikendalikan oleh rasa takut yang berlebihan. Ikhlas dan tenang bukan tujuan akhir, melainkan sikap yang terus dilatih sepanjang hidup. Akan ada hari kita jatuh lagi, tetapi selalu ada kesempatan untuk bangkit dan berserah kembali. Karena pada akhirnya, hidup tidak sedang melawan kita. Hidup sedang mengajarkan kita cara pulang kara bersara dan cara mempercayai Allah dengan hati yang utuh. Menjadikan syukur sebagai gaya hidup. Syukur bukan sekadar kata yang diucapkan di bibir,
melainkan sikap hidup yang tumbuh dari cara kita memandang dunia. Ketika syukur hadir, kita tidak lagi sibuk menuntut hidup untuk selalu sempurna, tetapi belajar menghargai setiap napas, setiap proses, dan setiap keadaan yang Allah izinkan terjadi. Orang yang bersyukur bukan berarti hidupnya bebas dari masalah. Mereka tetap menghadapi kesulitan, kegagalan, dan kekecewaan. Namun perbedaannya terletak pada cara mereka menyikapi semua itu. Mereka tidak membiarkan masalah menggerogoti hati hingga kehilangan harapan. Syukur melatih hati untuk melihat cahaya, bahkan ketika hidup sedang berada di lorong yang gelap, bukan dengan menutup mata terhadap kenyataan, tetapi dengan memilih untuk percaya bahwa Allah tidak pernah menghadirkan kegelapan tanpa menyediakan jalan keluar. Ketika syukur menjadi kebiasaan, hati perlahan merasa cukup. Rasa cukup inilah yang menenangkan. Ia membebaskan kita dari keinginan untuk terus membandingkan hidup dengan orang lain dan memburu standar kebahagiaan yang tidak pernah ada ujungnya. Hidup modern sering membuat kita lupa berhenti dan menyadari apa yang sudah kita miliki. Kita berlari mengejar masa depan sampai lupa menikmati hari ini. Syukur mengajak kita untuk hadir sepenuhnya di saat ini, tanpa terus dibayangi kecemasan yang berlebihan. Banyak kegelisahan lahir dari pikiran yang terlalu jauh melompat ke masa depan. Ketika syukur hadir, pikiran kembali ke hari ini. Kita menyadari bahwa yang benar-benar kita miliki hanyalah waktu sekarang, bukan skenario yang belum tentu terjadi. Syukur membantu kita berdamai dengan takdir, bukan karena kita setuju dengan semua yang terjadi, tetapi karena kita percaya bahwa Allah Maha Bijaksana dalam menetapkan segala sesuatu. Dari kepercayaan inilah ketenangan tumbuh. Allah mencintai hamba yang bersyukur, karena syukur adalah tanda kepercayaan. Tanda bahwa kita meyakini Allah Maha Adil, Maha Lembut, dan Maha mengetahui apa yang terbaik bagi kehidupan kita, meski jalannya tidak selalu sesuai harapan. Ketika hati dipenuhi syukur, overthinking perlahan berkurang. Pikiran tidak lagi sibuk mengulang-ulang penyesalan masa lalu atau mencemaskan masa depan. Hati menjadi lebih fokus menjalani hari ini dengan sebaik-baiknya. Syukur juga mengajarkan kita untuk tidak meremehkan nikmat kecil, senyum orang terdekat, kesehatan yang masih terjaga, dan kesempatan untuk belajar dari kesalahan adalah nikmat besar yang sering luput dari perhatian. Dalam syukur kita belajar melihat hidup secara utuh. Tidak hanya sisi terang, tetapi juga sisi gelap yang ternyata membentuk kekuatan batin. Kita mulai memahami bahwa hidup bukan tentang menghindari masalah, melainkan tentang tumbuh melalui masalah. Hidup terasa lebih ringan ketika hati tidak terus menuntut. Ketika kita berhenti bertanya, mengapa hidup tidak seperti yang kita inginkan, dan mulai bertanya, apa yang bisa kita pelajari dari keadaan ini? Disitulah kedewasaan lahir. Syukur membuat kita lebih sabar dalam menunggu. Kita tidak lagi terburu-buru meminta segalanya terjadi sekarang. Kita percaya bahwa Allah memiliki waktu terbaik untuk setiap rencananya. Rasa syukur juga menumbuhkan empati. Ketika kita menyadari betapa banyak nikmat yang kita terima, kita menjadi lebih lembut kepada sesama dan lebih mudah memahami perjuangan orang lain. Hidup yang disyukuri adalah hidup yang dijalani dengan sadar. Sadar bahwa kita tidak sendiri. Sadar bahwa Allah selalu menyertai, dan sadar bahwa setiap langkah kita berada dalam pengawasannya. Ketika badai datang, syukur tidak membuat badai itu hilang, namun syukur membuat kita tetap berdiri di tengahnya. Ia menjadi jangkar yang menahan hati agar tidak hanyut oleh keputusasaan. Syukur adalah bentuk ibadah yang paling tenang, tidak berisik, tidak menuntut pengakuan, tetapi menumbuhkan damai yang dalam, damai yang tidak bergantung pada keadaan luar. Semakin kita bersyukur, semakin kita merasa dicukupkan, bukan karena hidup memberi lebih banyak, tetapi karena hati tidak lagi merasa kekurangan. Pada akhirnya syukur mengajarkan kita bahwa kebahagiaan bukan terletak pada takdir yang sempurna, melainkan pada hati yang mampu menerima dan mempercayai keputusan Allah dengan lapang. Dan ketika syukur benar-benar menjadi gaya hidup, kita akan menyadari bahwa hidup ini, dengan segala naik turunnya, tetap layak dijalani dengan senyum, kesabaran, dan prasangka baik kepada Allah. Jika video ini terasa sampai ke hati, jangan lupa tekan tombol like sebagai bentuk dukungan agar pesan kebaikan ini bisa menjangkau lebih banyak orang yang sedang berjuang dalam diam. Silakan tuliskan di kolom komentar pelajaran apa yang paling menguatkan hati Anda hari ini. Atau jika Anda sedang berada di fase hidup yang berat, Anda tidak sendiri. Cerita Anda mungkin bisa menjadi penguat bagi orang lain. Dan jangan lupa subscribe channel ini agar kita bisa terus belajar bersama tentang menenangkan hati, berprasangka baik kepada Allah, dan mensyukuri setiap takdir kehidupan yang kita jalani. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton sampai akhir. Semoga Allah menenangkan hati kita semua dan memudahkan langkah kita ke depan. Amin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.